Halo teman-teman, terima kasih telah menonton di channel kami yaitu Tetrahedron. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman pada baik-baik saja ya. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa alkohol atau alkanol, yaitu reaksi dengan logam, reaksi dengan basa sangat kuat, reaksi substitusi, reaksi dehidrasi atau eliminasi, reaksi esterifikasi, reaksi oksidasi, dan yang terakhir, reaksi reduksi. Jadi teman-teman, stay fokus dan saya yakin kamu pasti bisa. Nah, teman-teman, kita lanjut ke reaksi yang kelima, yaitu reaksi esterifikasi alkohol. Reaksi esterifikasi berarti reaksi pembentukan ester menggunakan alkohol. Untuk reaksi esterifikasi dengan menggunakan alkohol itu bisa dilakukan dengan dua cara reaksi atau dua metode reaksi. Reaksi yang pertama yaitu reaksi esterifikasi Fischer. Esterifikasi Fischer itu mereaksikan asam karboksilat dengan alkohol membentuk senyawa ester dan juga air. Reaksi ini dikatalisis oleh asam. Untuk mekanisme reaksi esterifikasi Fischer ini, pertama-tama asam karboksilatnya itu diprotonkan terlebih dahulu, di mana oksigen dari karbonil itu mengambil hidrogen asam yang ada pada katalis, biasanya menggunakan H2SO4. Setelah oksigen diprotonkan, maka karbon-karbonilnya akan lebih mudah untuk diserang oleh nukleofil alkohol, kemudian menghasilkan zat antara yang seperti ini. Kalau kita perhatikan zat antaranya, terdapat dua gugus hidroksi yang terikat pada karbon yang sama. Biasanya, zat yang seperti ini disebut dengan senyawa hidrat atau geminal diol, gemdiol lah. Senyawa hidrat umumnya itu tidak stabil, kecuali kloral hidrat dan juga yang ada pada formalin. Karena senyawa hidrat itu tidak stabil, maka dengan cepat akan membentuk atau akan mengarah ke pembentukan karbonil, yaitu senyawa ester. Juga dihasilkan H2O. Kalau kita perhatikan pada senyawa ester, terbentuk dari mengganti gugus OH yang ada pada asam karboksilat dengan gugus OR yang ada pada alkohol, membentuk senyawa ester dan juga air. Reaksi ini berlangsung secara reversible atau reaksinya bolak-balik. Reaksinya bisa mengarah ke produk atau bisa mengarah ke starting materialnya. Untuk laju reaksi esterifikasi itu bergantung terutama pada halangan sterik atau rintangan sterik, baik molekul alkoholnya dan juga asam karboksilatnya. Jadi kalau kita melihat kereaktifan dari alkohol terhadap reaksi esterifikasi, maka metil alkohol adalah yang paling cepat bereaksi dengan asam karboksilat membentuk senyawa ester. Dan yang paling lambat adalah alkohol tersier. Mengapa demikian? Karena alkohol tersier itu lebih terintangi atau rintangan steriknya lebih besar dibandingkan dengan metil alkohol. Sama dengan reaktivitas alkohol, reaktivitas asam karboksilat terhadap esterifikasi juga seperti itu. Jadi semakin banyak gugus metil atau semakin banyak karbonnya, menyebabkan reaktivitasnya itu menurun. Jadi, untuk urutan reaktivitas asam karboksilat, maka asam formiat adalah asam karboksilat yang paling cepat bereaksi dengan alkohol membentuk senyawa ester. Kesimpulan dari reaktivitas alkohol dan juga asam karboksilat itu dipengaruhi oleh rintangan sterik atau halangan sterik, di mana semakin besar halangan steriknya atau semakin besar rintangan steriknya, menyebabkan reaktivitasnya itu menurun atau mengecil. Kita langsung saja lihat ke contoh reaksi esterifikasi, yaitu tersier butil alkohol yang direaksikan dengan asam asetat, menghasilkan terbutil asetat. Katalis yang digunakan adalah katalis H2SO4 dan juga reaksi ini dilakukan pemanasan. Jadi terbutil asetat itu dihasilkan dari
asam asetat yang gugus hidroksinya dilepas atau digantikan dengan gugus OR yang ada pada tersier butil alkohol. Gugus hidroksi dan hidrogen yang ada pada alkohol membentuk molekul air. Yang perlu diperhatikan di sini, reaksi ini adalah reaksi bolak-balik. Artinya, ada kemungkinan reaksi lebih mengarah ke pembentukan ester atau kembali membentuk starting materialnya, yaitu alkohol dan asam asetatnya. Cara agar dapat membentuk senyawa ester yaitu dengan cara menambahkan alkohol secara berlebih. Dengan penambahan alkohol secara berlebih, maka arah pergeseran kesetimbangan itu akan lebih mengarah ke pembentukan produk esternya dan juga air. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dilakukan dengan cara mengurangi produk reaksi air. Dengan menghilangkan air yang ada pada produk reaksi, itu bisa menggeser arah kesetimbangan ke pembentukan esternya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghilangkan air yang ada pada produk reaksi, yaitu dengan cara menambahkan agen pengering. Tujuannya adalah untuk menyerap air yang ada pada produk reaksi, sehingga lebih mengarah ke pembentukan ester. Nah, inilah fungsi kedua dari H2SO4. Selain bertugas sebagai katalis, juga bertugas sebagai agen pengering atau agen penyerap air. Jadi, itulah reaksi esterifikasi Fischer yang reaksinya berjalan secara reversible atau bolak-balik. Nah, terdapat cara lain pembentukan ester dengan menggunakan alkohol, tapi reaksinya satu arah atau irreversible, yaitu dengan menggunakan asil klorida. Alkohol dapat bereaksi dengan asil klorida yang menghasilkan senyawa ester. Reaksi ini berlangsung secara eksoterm atau terjadi pelepasan kalor ke lingkungan dari sistem. Reaksi ini biasanya ditambahkan basa piridin. Tugasnya itu untuk mengambil kelebihan hidrogen asam yang ada pada HCl nantinya. Reaksi ini mempunyai kelebihan yaitu berlangsung secara satu arah. Tidak seperti esterifikasi Fischer yang berlangsung secara reversible. Jadi rumus umumnya seperti ini, yaitu alkohol direaksikan dengan asil klorida dengan adanya basa piridin akan menghasilkan senyawa ester dan juga HCl. Piridinnya nanti dihasilkan kembali karena bertugas sebagai katalis basa. Untuk mekanisme reaksinya, yang pertama, alkohol yang bersifat nukleofil akan menyerang karbon karbonil. Reaksi ini tidak lagi membutuhkan katalis asam untuk bisa melemahkan karbon pada karbonilnya. Mengapa? Karena di sini sudah terdapat atom klorida yang tugasnya menarik elektron ikatan secara induksi. Sehingga karbon karbonilnya itu lebih mudah untuk diserang oleh oksigen alkohol. HCl yang dihasilkan itu berasal dari atom klorida yang ada pada asil klorida dan juga hidrogen yang ada pada alkohol. Akan menghasilkan senyawa ester. Jadi, itulah dua cara untuk menghasilkan senyawa ester dengan menggunakan starting material alkohol. Berikutnya, kita lanjut ke reaksi selanjutnya, yaitu reaksi oksidasi alkohol. Reaksi oksidasi alkohol ini yang paling terkenal dari reaksi-reaksi alkohol. Reaksi oksidasi dari alkohol akan menghasilkan senyawa keton, aldehida, dan juga asam karboksilat. Tergantung dari jenis alkoholnya. Apakah alkoholnya primer atau sekunder. Dalam kimia organik, biasanya oksidasi itu dikenal dengan penambahan atom oksigen atau O2. Selain itu juga penambahan halogen atau kehilangan H2. Sebaliknya, reduksi itu dikenal dengan penambahan H2 atau ion hidrida. Selain itu, pelepasan atom oksigen atau molekul O2. Dan yang terakhir, kehilangan halogen. Untuk penambahan atau pelepasan ion H+ atau ion OH dan juga H2O dan hidrogen halida tidak termasuk oksidasi ataupun reduksi. Untuk reaksi oksidasi alkohol, di sini ada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Alkohol primer akan teroksidasi membentuk aldehida,
dan aldehida kemudian terus teroksidasi atau overoksidasi membentuk asam karboksilat. Kemudian, alkohol sekunder akan teroksidasi menjadi senyawa keton, dan keton tidak teroksidasi lagi. Selanjutnya, untuk alkohol tersier itu tidak mengalami reaksi oksidasi lebih lanjut. Nah, kalau kita memperhatikan pola oksidasi, maka kita bisa menyimpulkan satu hal, yaitu biasanya dalam kimia organik, oksidasi itu mengubah ikatan CH menjadi ikatan C dengan O. Nah, kita perhatikan dulu mulai dari alkananya, di mana alkana di sini itu memiliki 3 ikatan antara C dengan H. Artinya, alkana ini akan teroksidasi sebanyak 3 kali, di mana alkana akan teroksidasi pertama membentuk alkohol primer. Jadi mengubah satu ikatan CH menjadi satu ikatan CO. Kemudian alkohol primer, karena masih ada 2 ikatan antara C dengan H, maka alkohol primer itu masih bisa teroksidasi sebanyak 2 kali. Alkohol primer akan mengubah ikatan CH menjadi ikatan CO membentuk aldehida. Jadi ikatan antara C dengan O itu terdapat 2 ikatan. Dan ikatan C dengan H sisa 1 untuk aldehida. Karena masih terdapat ikatan C dengan H terhadap aldehida, artinya akan teroksidasi lebih lanjut membentuk asam karboksilat. Ikatan antara C dengan O itu sudah ada 3. 2 dari karbonil dan 1 C dengan gugus hidroksi. Begitu juga dengan alkohol sekunder. Alkohol sekunder itu memiliki 1 ikatan C dengan H. Artinya dapat mengalami 1 kali oksidasi, yaitu membentuk senyawa keton dengan menambahkan ikatan antara C dengan O. Jika kita lihat alkohol tersier, di alkohol tersier ini tidak ada ikatan C dengan H. Artinya alkohol tersier tidak teroksidasi. Jadi itulah cara untuk bisa melihat oksidasi dari alkoholnya. Sebenarnya video mengenai oksidasi alkohol sudah pernah kita bahas lengkap. Semua reaksi sudah kita bahas beserta dengan mekanismenya. Di sini kita hanya akan menyimpulkan saja di mana di sini terdapat beberapa reaksi oksidator dari alkohol, baik yang bebas kromium atau yang berkromium. Kemudian di sini juga diperlihatkan produk reaksinya. Tergantung apa yang ingin kita capai, apakah keton, aldehida, dan asam karboksilat. Untuk bisa menghasilkan senyawa keton dari alkohol sekunder, bisa menggunakan reaksi bebas kromium ataupun berkromium. Nah, yang berbeda di sini adalah alkohol primer. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa alkohol primer sebenarnya teroksidasi dengan cepat menghasilkan asam karboksilat. Aldehid itu hanya sebagai zat antara saja dari alkohol primer ke asam karboksilat. Akan tetapi, alkohol primer membentuk aldehid itu bisa dihasilkan dengan menggunakan reaksi bebas kromium, misalnya NaOCl dengan tempo, atau dengan menggunakan oksidasi Schwann atau DMP. Untuk reaksi yang berkromium bisa menggunakan PCC atau PDC. Dan untuk alkohol primer menghasilkan asam karboksilat bisa menggunakan asam kromat atau KMNO4 yang bebas kromium. Reaksi-reaksi ini sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Nanti saya cantumkan di deskripsi video ini. Kita langsung lihat contohnya, yaitu sikloheksil metanol, di mana sikloheksil metanol ini adalah alkohol primer karena terikat pada karbon yang mengikat satu karbon yang lain. Jika kita oksidasi dengan menggunakan CrO3 atau asam kromat, maka akan menghasilkan senyawa aldehid sebagai zat antara yang kemudian teroksidasi lebih lanjut menghasilkan senyawa asam karboksilat. Di sini senyawanya adalah asam sikloheksanoat. Jadi tergantung dari reaksi yang digunakan, apakah oksidator yang kuat ataupun yang lemah. Untuk asam kromat itu adalah oksidator yang sangat kuat dan akan mengoksidasi alkohol primer menjadi asam karboksilat. Jadi akan mengalami overoksidasi. Tapi jika kita menggunakan PCC atau PDC yang berkromium, misalnya di sini CrO3-nya kita ganti PCC dan PDC, maka akan menghasilkan senyawa sikloheksan karbaldehida. Dan ini bisa dihasilkan tanpa menghasilkan asam karboksilat. Jadi itu reaksi oksidasi alkohol.
Selebihnya teman-teman bisa lihat di video yang telah kita buat. Reaksi selanjutnya yang terjadi pada senyawa alkohol adalah reaksi reduksi. Reduksi senyawa alkohol akan menghasilkan senyawa alkana, seperti yang kita lihat pada reaksi oksidasi. Reaksi ini tidak termasuk umum untuk alkohol karena akan menghilangkan gugus fungsinya, yaitu gugus hidroksi. Rumus umum dari reduksi yaitu alkohol yang kemudian berubah menjadi alkana. Reduksi senyawa alkohol menjadi alkena itu terdapat dua cara. Cara yang pertama yaitu dehidrasi alkohol menjadi alkena yang kemudian alkenanya direduksi dengan hidrogen menghasilkan alkana. Jadi di sini ada dua tahap. Yang pertama, alkoholnya didehidrasi kemudian menghasilkan alkena. Reaksi dehidrasi kita sudah bahas juga. Alkena yang dihasilkan direduksi menggunakan hidrogen dan katalis platinum. Biasa dikenal dengan reaksi hidrogenasi alkena. Contoh reaksi ini adalah siklopentanol yang direaksikan dengan H2SO4 dan diberikan pemanasan akan menghasilkan senyawa siklopentena. Dari alkohol menjadi alkena terjadi reaksi eliminasi atau reaksi dehidrasi alkohol. Dari siklopentena kemudian dihidrogenasi dengan menggunakan hidrogen dan katalis platinum. Hasilnya adalah senyawa alkana. Jadi, siklopentanol akan direduksi berubah menjadi siklopentana. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu mengkonversi alkohol menjadi tosilat. Ini juga sudah kita bahas di bagian reaksi substitusi. Setelah mengkonversi alkohol menjadi tosilat, kemudian kita bisa reduksi dengan menggunakan pereduksi hidrida. Misalnya litium aluminium hidrida. Contoh reaksi yang kedua ini yaitu reduksi dari sikloheksanol berubah menjadi sikloheksana. Pertama-tama sikloheksanol disubstitusi dengan menggunakan tosil klorida. Dengan adanya bantuan piridin akan menghasilkan sikloheksil tosilat. Jadi, alkohol dikonversi menjadi alkil tosilat dulu. Kemudian, alkil tosilat ini itu akan direduksi dengan menggunakan ion hidrida yang ada pada litium aluminium hidrida menghasilkan sikloheksana. Ion hidrida akan menyerang masuk pada karbon yang mengikat gugus tosilat, yang mana kita ketahui gugus tosilat merupakan gugus pergi yang sangat baik. Hasilnya adalah sikloheksana. Jadi itu saja pembahasan pada video reaksi-reaksi alkohol. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya Ahmad Nur, salam hangat dan sampai jumpa di video selanjutnya.